Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam minggu Advent yang kedua ini tertulis dalam kitab Injil menurut Markus pasal pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan raya baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Maka berdatanganlah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ia memberitakan demikian, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kini tiba saatnya kita merayakan Advent yang kedua sambil menunggu kedatangan Kristus kali kedua. Karena kali pertama telah kita terima melalui kelahirannya di Betlehem menjadi manusia. Dan kali kedua kita menanti kedatangannya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dalam Advent yang kedua ini kita akan membahas tema soal Yohanes Pembaptis. Mungkin kita sudah banyak mendengar berita tentang Yohanes Pembaptis, tetapi kali ini kita akan perdalam bagaimana sebenarnya kehidupan Yohanes Pembaptis. Dia merupakan tokoh yang memainkan peran penting dalam persiapan kedatangan Mesias. Perannya luar biasa ketika kita baca teks ini secara menyeluruh. Maka Yohanes Pembaptis itu merupakan seorang figur yang menyampaikan kabar baik tentang kedatangan Mesias dan mempersiapkan hati orang-orang untuk menerima Mesias itu. Inilah figur dari Yohanes. Dia menjadi orang yang akan tampil untuk memperkenalkan Sang Mesias dan kedatangannya dan siapa yang akan datang itu. Itu kala Yesus datang kali pertama menjadi manusia. Tentu nanti dalam refleksi kita akan berbicara soal Yohanes masa kini yang akan mempersiapkan kedatangan Yesus kali kedua yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Artinya Yohanes Pembaptis adalah sosok yang memberikan peran kunci dalam mempersiapkan masyarakat atau umat percaya untuk kedatangan Mesias. Baik kali pertama kala itu dan sekarang kala kedua kedatangan Yesus menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Pertanyaan kita sekarang ialah, apa yang dilakukan Yohanes sebagai seorang figur yang mempersiapkan kedatangan Kristus atau mempersiapkan Mesias kala itu untuk mempersiapkan Yesus yang lahir di Betlehem?
Yang dipersiapkan atau dilakukan oleh Yohanes ialah pertama memberitakan kabar baik. Kalau kita baca ayat yang pertama dikatakan begini, inilah permulaan Injil. Inilah permulaan Injil. Jadi kata inilah permulaan Injil memiliki makna yang mendalam. Karena Yohanes hendak menyampaikan inilah berarti permulaan. Arche en hologos. Pada mulanya adalah firman. Dan dia memberitakan firman yang akan datang itu adalah kesukaan besar. Evangelion, Injil, kabar baik. Jadi yang akan datang itu ialah kabar baik. Jadi kata inilah permulaan Injil berarti dialah yang akan memulai kedatangan kabar baik itu. Penulis Markus inilah kitab yang pertama ditulis dalam kaitan penulis Injil sinoptis. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Karena penulis Markus adalah penulis yang lebih pertama menjadi disebut dengan sumber M, atau yang menjadi sumber Markus menjadi sumber penulisan kitab-kitab Injil lain. Maka dia lebih pertama ditulis daripada Matius, Lukas, dan Yohanes. Maka kalau Yohanes berkata inilah permulaan, itu berarti untuk kabar baik yang akan disebarkan oleh Injil-Injil lain dimulai dari kitab Markus. Maka kitab Markus lebih pendek dibanding Matius, Lukas, dan Yohanes. Mengapa pendek? Karena tujuan penulisan kitab Markus ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi, tentara. Yahudi kitab Matius, Lukas untuk orang Yunani, dan untuk kitab Yohanes itu orang-orang filsafat. Maka orang-orang Romawi sebagai tentara tidak mau panjang-panjang ngomong, maka dia pendek. Maka kitab Injil Markus itu pendek, karena yang dia sampaikan kepada orang-orang Romawi tentara, kalimat-kalimat tentara pendek, tidak panjang-panjang. Kalau yang panjang-panjang nanti kalimatnya Lukas, karena dia dokter, maka dia menjelaskan lebih detail di Lukas. Kalau orang Yahudi karena itu orang-orang punya silsilah, maka dia mulai Injilnya inilah silsilah Yesus Kristus. Kalau Markus tidak mau bicara silsilah, karena yang dihadapinya ialah tentara, maka dia berbicara inilah permulaan Injil, Evangelium. Ini yang kita lihat dalam kitab Injil ini. Jadi Yohanes tampil menjadi yang pertama memberitakan kabar baik itu. Berarti kalau dia berkata inilah Injil, permulaan Injil, berarti dia menjadi pintu masuk kepada kabar baik itu. Itulah Yohanes. Jadi apa yang dikerjakan oleh Yohanes ialah dia membuka pintu kepada kabar baik itu. Nanti kabar baik itu akan datang, dan dia katakan orang yang membawa kabar baik itu membuka tali kasut sepatunya pun aku tidak layak. Berarti yang datang itu lebih tinggi, lebih mulia dari Yohanes. Yohanes adalah orang biasa dan sederhana. Sementara kabar baik yang akan datang itu lebih mulia daripada Yohanes. Ini yang pertama. Yang kedua, dia menjadi suara di padang gurun. Suara di padang gurun ini, padang gurun menjadi simbol soal kesepian. Soal kesepian, keheningan. Tidak ada lagi kabar baik. Tidak ada lagi suara nabiah. Tidak ada lagi suara-suara yang memberitakan kebenaran. Antara perjanjian lama dengan perjanjian baru ada 4 abad jaraknya. Ada rentang waktu yang panjang, 4 abad. Jadi orang sudah rindu suara nabi, suara kebenaran tidak ada lagi. Dan di tengah-tengah kesunyian padang gurun itulah dia bersuara dengan nyaring di padang gurun yang
kehausan kebenaran, kehausan kabar baik. Disitulah Yohanes datang bersuara nyaring. Nanti perhatikan, ada perbedaan terjemahan baru 2 dengan terjemahan baru 1. Kalau di terjemahan baru 1 itu dikatakan begini, ayat 4. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Terjemahan itu tidak ada lagi di terjemahan yang baru 2 ini. Hanya disebut dengan di ayat 4 dikatakan begini. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Jadi tidak adalah bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tidak ada lagi itu. Bertobatlah. Kan itu dikatakan di ayat 4 tadi, terjemahan baru 2. Memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Jadi suara yang bernyaring-nyaring itu hendak memanggil umat supaya apa? Bertobat. Supaya dibaptis. Orang yang berdosa itu dibaptis dalam baptisan tobat. Beda nanti baptisan Yohanes dengan baptisan Yesus. Baptisan Yohanes itu baptisan tobat. Baptisan Yesus itu baptisan roh. Beda baptisannya. Jadi Yohanes bersuara nyaring untuk mengajak orang baptis tobat. Supaya orang yang berdosa menyadari dosanya dan datang untuk mengaku dosa dan bertobat. Dan lanjutnya ketika orang sudah bertobat harus dilanjutkan dengan baptisan. Tetapi kalau di gereja kita karena sudah ada baptisan anak, tidak perlu nanti orang yang bertobat dibaptis ulang. Nggak perlu. Kalau sudah dibaptis kecil, lalu setelah dewasa kita melakukan kejahatan, lalu berdosa, lalu sadar, bertobat lagi, jangan dibaptis lagi. Hanya ubahlah hidupmu, ubahlah perilakumu tanpa baptisan lagi. Karena baptisan hanya sekali, tidak 2 kali. Orang yang dibaptis ulang itu tidak mendapatkan keselamatan. Karena dia membatalkan baptisan tobat dan keselamatan yang dia terima yang pertama. Makanya kalau ada orang yang baptis ulang, kalau di gereja saya ya, itu harus digembalakan lagi. Karena dia sudah salah jalan. Supaya jangan lagi berulang-ulang nanti dibaptis ulang. Hati-hati. Apalagi yang pergi ke Yerusalem, ada yang dikatakan baptis ulang lagi di Sungai Jordan. Jangan. Katakan sama pendeta itu, saya sudah dibaptis. Walau tidak di Sungai Yordan ini, hanya dipercik dengan air sedikit, itu sah. Karena dibaptis ke dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tetapi kalau untuk kejemur-kejemur di Sungai Yordan, monggo silakan. Tapi bukan untuk dibaptis ulang. Itu. Ini yang kedua. Suara nyaring. Jadi Yohanes Pembaptis itu adalah orang yang vokal. Karena dia vokal memberitakan kebenaran, maka kepalanya dipenggal Herodes. Maka banyak orang takut bersuara nyaring menyatakan kebenaran karena akhirnya kepalanya dipenggal. Maka banyak orang yang bungkam menyatakan kebenaran walau dia tahu yang benar. Di dunia ini banyak orang benar tapi tidak speak up, tidak bersuara. Karena apa? Takut dipenggal kepalanya. Takut dihindari orang, takut dikucilkan orang, takut tidak populer. Yohanes Pembaptis memilih jalan tidak populer. Karena bagi dia Yesus yang harus populer, bukan dirinya.
Itu yang kedua yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis. Yang ketiga, membaptis untuk tobat. Jadi ketika dia berkata, berilah dirimu dibaptis, maka dia mengajak orang untuk bertobat. Maka yang dia baptis itu orang-orang berdosa yang bertobat. Tapi jangan salah, ketika Yesus datang ke sungai Yordan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, bukan berarti Yesus berdosa dan bertobat. Bukan. Tetapi Yesus datang untuk dibaptis Yohanes supaya menggenapi firman dan nubuat Nabi. Karena Yesus sebelum memulai karya pengabdiannya, dia harus menerima baptisan. Maka dia datang ke sungai Yordan. Maka ketika dia datang, apa kata Yohanes? Bukan aku yang membaptis kamu, tapi engkau yang membaptis aku. Tapi apa kata Yesus? Supaya genaplah apa yang tertulis. Maka akhirnya Yohanes Pembaptis membaptis Yesus di sungai Yordan. Tapi sekali lagi, itu bukan baptis tobat, tetapi itu penggenapan firman dan nubuat perjanjian lama dan nubuat para nabi. Jadi Yesus itu dibaptis untuk memenuhi nubuatan. Tetapi Yohanes membaptis untuk tobat dengan air. Untuk bertobat. Tujuannya bertobat. Tapi kita juga hati-hati. Ada orang berkata begini. Baptisan yang benar ialah kalau dibaptis dengan kejebur semua. Ditenggelamkan, diselamkan, atau apalah istilahnya. Sementara baptisan yang sikit-sikit, cirik, enggak berkuasa. Itu metode, cara, bukan menyelamatkan. Yang menyelamatkan ialah imanmu. Baptisan itu adalah cara untuk menerima orang menjadi ahli waris kerajaan surga. Baptisan itu ialah cara untuk mematikan dosa lama kita dan membangkitkan kita menjadi manusia baru untuk berhak melakukan kerajaan surga di bumi ini. Jadi bukan soal banyaknya air yang kejebur ke diri kita menyelamatkan kita. Sedikit pun itu sudah cukup. Jadi jangan nanti, aku kan dibaptis dulu, enggak ku ingat itu karena waktu kecilnya aku dibaptis, aku ingin mandi katanya, ingin diselam lagi. Janganlah. Itu cara itu. Jadi samanya baptisannya. Kecuali ke dalam nama lain, silakan. Tapi kalau masih ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, jangan lagi mau dibaptis. Karena hanya sekali baptisan itu. Tapi ini hanya anekdot ya. Begini cerita ini. Karena kita hanya dipercik di kepala. Maka yang kata orang yang bertobat hanya pikiran. Maka banyak sekali ketika rapat pikiran kita yang hanya keluar. Membangun gereja pun hanya pikiran. Dompetnya yang gak ikut. Hanya pikiran saja. Berdebat. Mengapa gereja-gereja yang Pentakosta Injil itu kaya gerejanya? Karena katanya semua dicelup. Jadi semua dompetnya pun ikut bertobat. Makanya uangnya ikut diserahkan ke gereja. Kita yang diserahkan ke gereja hanya pikiran katanya. Hanya bagian kepala ke atas. Bagian ke bawah tidak diberikan. Termasuk harta benda yang diperoleh. Nah itu hanya anekdot ya. Bukan benar. Tidak kebenaran itu. Yang benar ialah kalau kita mau memberi. Entah sedikit pun percikannya. Tuhan menggerakkan hati kita. Kita akan menerima dan memberi. Terima kasih. Terima kasih. Itu hidup orang percaya. Terima kasih. Jangan hanya terima. Gendut nanti. Coba kita makan terus makan. Enggak mau keluar. Ke rumah sakit itu. Ke rumah sakit. Bahaya. Jadi hanya terima terus. Hati-hati kita ke rumah sakit. Harus terima keluar kan. Artinya terima kasih. Terima gaji bulan ini, bayar perpuluhan. Itu maksudnya. Jadi jangan terlambat.
Kalau duluan kita gunakan, nggak ada yang mau diberi. Kurang. Maka terima, langsung kasih. Kalau terima, uang bayar ini, uang bayar ini, uang ini. Tuhan tinggal sisa. Bulan depan lah Tuhan. Maklumlah katanya. Nggak akan ada yang bisa kita kasih untuk Tuhan. Nggak ada. Karena semua kurang. Entah gaji 2 juta, 3 juta, 10 juta. Kalau kita keluarkan dulu untuk kebutuhan kita, kurang. Tapi kalau kita terima, keluarkan untuk Tuhan, karena itu haknya Tuhan, pasti tidak akan kekurangan kita. Bisa berlebih. Kemarin saya memimpin ibadah kecil di persekutuan penanaman modal asing. Ada seorang ibu bersaksi karena saya katakan Natal ini menakutkan sekarang. Menjadi momok. Coba bayangkan kalau kita 10 kali merayakan Natal, 10 kali 50 ribu lah tanggung jawab kita, sudah berapa? 500 ribu. Lalu habis Natal dibuat lagi kan? Keluar juga 100 ribu. Berarti 100 kali 10 1 juta total 1.500.000. Belum lagi baju baru, belum lagi pernak-pernik. Habis juga 4 juta. Gaji 3 juta minus 500.000. Maka banyak orang sekarang melihat orang bawa map. Itu minta sumbangan Natal sekolah minggu itu kan. Natal AMA itu, Natal INA, Natal ini, Natal STM, Natal pemuda. Wah, setiap datang menghindar, Karena apa? Karena banyak sekali yang harus kita keluarkan. Natal menjadi menakutkan. Momok menakutkan. Sama seperti orang di Australia sekarang. Setiap musim Natal mereka keluar negeri. Mengapa? Menghindari parcel datang ke rumah mereka. Karena datang parcel, balas parcel. Kalau datang 50 parcel, kali 50, kali 250.000. Wah, kali-kali kan udah di hati kita. Lebih baik dia pergi ke Bali. Selama 1 bulan, bisa dia menikmati Bali. Itu karena Natal sudah jadi momok. Nah, saya kembali kepada ibu tadi. Supaya Natal tidak menjadi momok, sekarang dia mulai membuat strategi dan manajemen keuangan. Ini menurut saya inspirasi yang bagus. Sejak Januari, dia sudah mulai tabung dana untuk Paskah. 5.000 sehari. 5.000 sehari. Kalau dia tunjangan perjalanan dinas, 100.000 masuk. 100.000. Berapa kali perjalanan dinas? 100.000. Mulai setelah Paskah, dia mulai dana Natal. 5.000 sehari. 5.000 sehari. Kalau ada ucapan syukur, dia masuk ke dalam. Perjalanan dinas masuk ke dalam. Lalu sebelum Natal, dia sudah nyebet sekali Natal. Supaya apa? Karena dia sudah punya modal dana Natal untuk dia beri. Kalau datang orang bawa map, ini berarti mau ke sini. Senang dia. Oh, datang ini, Napa Sebulung, Pemuda, PKMI. Oh iya ini, PWMI, ya ini. Dia sudah punya modal memberi karena dia sudah kumpul selama beberapa waktu. Paskah dan Natal, dia sudah siapkan dana dari yang sedikit. Nah, ini menurut saya inspirasi dalam rangka mengelola yang sedikit tadi sehingga bermanfaat pada waktunya. Itu yang refleksi saya kemarin. Itu yang ketiga yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dia membaptis untuk tobat. Nah, yang berikutnya, yang keempat, apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis? Yang keempat, dia menyatakan kehadiran Mesias. Dia memastikan Mesias itu datang. Dia akan datang dan kehadirannya akan membawa keselamatan. Jadi pengakuan Yohanes Pembaptis ini memberi jaminan kepada umat bahwa Mesias yang akan datang itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar akan datang. Jadi kehadiran Yohanes Pembaptis adalah memastikan Mesias datang. Itu yang berikut, yang terakhir. Yohanes Pembaptis datang dengan cara pakaian sederhana dan makanan yang sederhana. Makanannya, pakaiannya, kalau kita baca tadi di sini, pakaiannya itu
Coba kita lihat paling sederhana ini ya. Dikatakan di ayat yang ke-6, Yohanes Pembaptis memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ini sederhana. Kalau ibu liturgis tadi, worship leader mengatakan musik tadi sederhana dengan alat-alat bekas bisa memuliakan Tuhan. Tergantung berapa ketukan kita kan, ting 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 ting, kan? Tidak semua mengetok. Sesekalinya dia mengetok apanya, dirinya kan, tik 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 tik. Tapi ketika dikombinasi menjadi pujian, hidup kita ini sedikit-sedikitnya kita kasih. Sedikitnya kita kasih, tapi ketika digabung menjadi kemuliaan Tuhan. Mungkin di GMI ini tidak semua kita memberi, hanya sedikitnya, satu memberi. Ada yang sekali, dua kali, seperti lantunan tadi. Ting 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 ting. Mungkin hanya sol itu hanya 2 kalinya dia. Do tadi hanya 2 kali. Tok, do, makan itu kan. Ada la sekali, ada si sekali, ada fa, ada yang berkali-kali, tidak apa-apa. Hidup kita ini ada yang berkali-kali memberi, ada yang sekali memberi. Intinya harus memberi dalam kesederhanaan. Yohanes ini memberi dalam kesederhanaan. Pakaiannya pakaian biasa. Tidak perlu baju baru merayakan Natal, bukan? Tapi kalau anak-anak ya wajib. Karena Natal sekolah minggu kan. Dilihat nanti temannya nggak baju baru, dia kan malu dia. Tapi kalau kita yang bapak-bapak, mama, itu apalagi baju baru. Di lemari sudah banyak merjubel baju itu. Setahun pun nggak bisa kita pakai semuanya. Karena yang kita beli itu hanya 10%-nya kita pakai setahun itu. Dan itu pun kita pilih itu aja. Ada pakaian kesenangan, itu aja. Sudah dicuci itu lagi. Dicuci itu lagi. Ada pakaian yang sudah setahun tidak pernah kita sentuh. Ngapain disimpan di situ? Berikan kepada orang. Maka pulang dari sini nanti seleksi pakaian yang tidak dipakai lagi. Ada banyak panti asuhan yang membutuhkan. Daripada di situ bengong-bengong. Karena yang kita pakai hanya 5-nya. 1 minggu paling 3. Bolak-balik yang itu aja. Yang lain-lain gak ada. Jadi ngapain beli baju? Yohanes tidak perlu beli baju. Karena yang dipakainya kulit. Tahan itu kan. Maka konsep membeli pakaian itu, beli yang berkualitas supaya tahan kita pakai lama. Daripada kita beli berkali-kali karena kualitasnya tidak mahal, tidak bagus. Ada orang beli sepatu misalnya. Berapa itu? 300.000. Tapi 3 kali setahun beli 300.000. 900.000 juga kan. Beli aja sekalian yang mahal 700.000. Tapi dipakai 2 tahun. Daripada 3 setahun habis tamat. Rugi secara ekonomis. Lalu si Yohanes itu ekonomis. Karena yang dia pakai kulit. Tapi kita sekarang tidak mau pakai kulit. Itu persoalannya. Karena mahal kan itu. Sekarang pakai baju kulit. Wah mahal. Maka orang pakai yang KW. Printed kan. Kalau batik tulis harganya 1.500.000. Kalau KW 150.000. Maka orang beli yang KW. Tetapi ketika kesederhanaan kita gunakan memuliakan Tuhan dari kesederhanaan kita, maka itu jauh lebih berkualitas daripada kita tutupi diri kita dengan KW, dengan kepura-puraan. Artinya menyembah Tuhan, mendatang ke Tuhan itu harus yang original. Yohanes itu original, makanannya madu. Original. Bahkan orang yang ingin panjang umur sebenarnya dalam Alkitab makanannya harus biji-bijian dan madu. Tapi kita makanan kita sekarang wah yang enak-enak kan. Kentucky, McD, apa lagi. Kalaupun makan rendang, sambalnya banyak sekali bumbunya. Rendangnya sedikit tapi bumbunya banyak. Yang dimakan bumbunya. Rendangnya tidak.
Ini kita teori memberi makanan banyak dulu itu. Tapi kalau sekarang nggak lagi, karena anak sudah sedikit kan, 1, 2, 3 udah bisa lah rendangnya sama dia kan. Dulu dibuat rendangnya banyak supaya rendang-rendangnya pun bisa membuat makan lahap. Kalau sekarang nggak lagi, jadi datang air liur ya. Nah ini, sekarang itulah yang kita lihat apa yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis dalam rangka menyambut kedatangan Mesias. Sekarang kitalah apa yang hendak kita renungkan dalam masa Advent kedua ini. Kita ini adalah Yohanes Pembaptis zaman baru. Yohanes Pembaptis zaman yang pertama mempersiapkan Mesias datang lahir di kandang domba di Betlehem. Yohanes kali ini bukan lagi mempersiapkan Yesus lahir di Betlehem, tetapi Yesus akan datang kali kedua menghakimi kita. Berarti kitalah yang mempersiapkan Yesus datang kali kedua ke bumi ini, menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Berarti kitalah Yohanes masa kini. Apa yang hendak kita lakukan sebagai Yohanes masa kini? Pertama, kita harus mempersiapkan kedatangan Mesias datang ke bumi ini. Maka caranya ialah mulailah bersih-bersih diri, bersih-bersih pikiran, bersih-bersih setiap persiapan hati nurani kita. Membersihkan diri kita melalui tindakan kita, sikap kita, pikiran kita. Kalau masih berada iri dengki, masih ada dosa, masih ada kejahatan, masih ada gosip, maka Tuhan tidak akan datang kali kedua ke dunia ini. Maka Advent yang kedua ini mari persiapkan. Kalau masa Advent biasanya membersihkan rumah kan, membersihkan gereja, itu fisik. Tapi yang perlu ialah membersihkan hati kita supaya Yesus lahir di hati kita. Bukalah hati kita dan terlihat hati kita bersih, tulus. Maka itulah Yohanes masa kini, membuka Yesus hadir di hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pelayanan pengorbanan. Kalau Yohanes tadi bersuara nyaring, menyatakan kebenaran, tetapi pada akhirnya dia mati dipenggal kepalanya. Itu artinya orang yang mempersiapkan Mesias datang ke bumi ini harus berkorban. Berkorban waktu, berkorban pikiran, berkorban tenaga, berkorban dompet dan tenaga dan segala harta kita, supaya Kristus datang kali kedua. Berarti ada pengorbanan. Kalaupun kita disisihkan orang, kalaupun kita tidak punya sahabat karena kita menyatakan kebenaran, tidak apa-apa. Semakin banyak orang yang bersuara kebenaran, maka semakin cepat Tuhan hadir di bumi ini. Tapi kalau ada banyak orang benar membungkam dirinya, tidak mau bersuara nyaring, maka Tuhan akan delay datang ke dunia ini, tertunda datang ke bumi ini. Tapi kalau semakin banyak umat Kristen menyatakan kebenaran dan menyatakan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan segera datang ke bumi ini. Jadi ada pelayanan pengorbanan. Yang terakhir, pelayanan kerendahan hati. Ketika Yohanes mengatakan pakaiannya dari bulu unta, dari kulit domba, dan makanannya belalang dan madu, ini kesederhanaan dan kerendahan hati. Jadi ketika kita mempersiapkan Tuhan datang kali kedua, kita harus rendah hati. Tidak menganggarkan, menonjolkan apa yang ada pada kita. Yohanes berkata, aku tidak layak membuka tali sepatunya. Itu soal kerendahan hati. Maka Tuhan akan datang jika kita orang yang sadar diri sebagai ciptaannya, rendah hati di hadapan Tuhan, maka dia akan datang ke bumi ini. Inilah beberapa hal yang akan kita lakukan sebagai Yohanes Pembaptis masa kini. Mari kita sambut dia datang di bumi ini untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Selamat merayakan Advent kedua. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami belajar firman-Mu tentang Yohanes Pembaptis. Banyak hal yang telah dikerjakannya selama di bumi ini untuk mempersiapkan kedatangan Mesias.
Yohanes memberitakan kabar baik sebagai permulaan kehadiran Kristus di bumi ini. Dan dia menyuarakan suara di padang gurun dan mengajak orang bertobat untuk dibaptis. Dan dalam kehidupan kesederhanaannya, dia hendak memastikan kehadiran Mesias di bumi ini. Melalui firman yang kami dengar, kami berefleksi bahwa kami akan menjadi Yohanes masa kini, mempersiapkan Yesus datang kali kedua, menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kami akan berkorban dengan apa yang ada pada diri kami. Kami tidak takut menyatakan kebenaran, menyampaikan suara kebenaran di tengah dunia yang tidak lagi ada kebenaran, yang penuh ketidakadilan. Walau kami harus mengorbankan nyawa kami, walau kami harus kehilangan popularitas, tapi kami seperti Yohanes, Yesus yang akan semakin besar, Yohanes akan semakin kecil. Kami memberitakan dan menyatakan kerendahan hati kami agar kami menyambut Yesus datang kali kedua. Mampukan kami mengerti, memahami firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari di dalam Kristus Yesus. Amin.